Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali di pembelajaran IPA terpadu kelas 7 semester 1. Anak-anak kelas 7, selamat bergabung di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Selamat ya, anak-anak sudah masuk di jenjang SMP kelas 7. Ibu berharap semangat belajar kalian semakin ditingkatkan untuk lebih memahami benda-benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda yang ada di sekitarmu dapat dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi hari ini tentang penyelidikan IPA. Apa saja yang akan kita pelajari di penyelidikan IPA? Yang pertama, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, kegunaan atau manfaat mempelajari IPA, objek yang dipelajari dalam IPA, sikap ilmiah, dan cabang-cabang dalam ilmu IPA. IPA atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari alam semesta dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Anak-anak, pada bab ini kamu akan mempelajari apa yang diselidiki dalam ilmu IPA, bagaimana melakukan pengamatan. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, simaklah penjelasan berikut ini. IPA terbentuk dari proses penyelidikan yang terus-menerus. Siapa saja yang berkeinginan memahami alam dan menyelidiki hukum-hukumnya harus mempelajari gejala alam atau peristiwa alam dan segala hal yang terbentuk di dalamnya. Gejala alam meliputi gejala abiotik atau makhluk hidup dan gejala abiotik atau makhluk tidak hidup. Contoh biotik: manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Gejala biotik terjadi pada makhluk hidup, misalnya tumbuh dan berkembang, reproduksi, serta bergerak. Contoh abiotik: matahari, air, udara, dan tanah. Gejala abiotik yang terjadi pada benda mati, misalnya angin bertiup, gunung api meletus, dan air sungai mengalir ke laut. Anak-anak, metode ilmiah dalam penyelidikan IPA atau penyelidikan ilmiah IPA melibatkan sejumlah proses yang harus kalian kuasai. Di antaranya, 1. Pengamatan, 2. Inferensi, 3. Mengkomunikasikan. Untuk lebih memahami ketiga komponen ini, perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Langkah pertama dalam penyelidikan ilmiah IPA yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan langkah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan panca indera dan atau alat ukur yang sesuai. Dalam proses pengamatan ada dua data yang dapat diperoleh. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data dengan menggunakan panca indera. Contohnya, bunga matahari berwarna kuning. Data yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu data dengan menggunakan alat ukur. Contohnya, tinggi badan Ananda sama dengan 153 cm. Langkah kedua dalam penyelidikan ilmiah IPA adalah membuat inferensi. Membuat inferensi merupakan langkah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan untuk menemukan pola, hubungan, serta membuat prediksi atau perkiraan. Dengan kata lain, menyimpulkan merupakan kemampuan untuk membuat inferensi. Inferensi merupakan pernyataan logis yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau informasi yang tersedia. Kesimpulan atau inferensi yang dibuat dapat memunculkan prediksi-prediksi baru. Langkah ketiga dalam penyelidikan ilmiah IPA yaitu mengkomunikasikan. Dalam langkah mengkomunikasikan ini, hasil dan temuan dapat dikomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan.
Manfaat atau kegunaan mempelajari IPA. Untuk dapat menjawab bagaimana manfaat dan kegunaan mempelajari ilmu IPA, simaklah penjelasan berikut ini. Kegunaan belajar IPA antara lain mampu untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Contohnya, mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain-lain. Kegunaan belajar IPA yang kedua yaitu mampu menyelesaikan masalah. Contohnya, bagaimana mendapatkan air bersih dan air keruh. Kemampuan belajar IPA yang ketiga yaitu berpikir logis, kritis, dan sistematis. Contohnya, jika menemukan suatu data, apa kesimpulannya? Gunaan belajar IPA yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, mengetahui lingkungan di sekitar dan menemukan hal-hal yang baru yang bermanfaat, serta ikut menjaga, merawat, mengolah, dan melestarikan alam. Objek IPA. Objek IPA merupakan seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola keturunannya. Objek tersebut dapat berupa benda-benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri dan virus. Bahkan partikel-partikel penyusun atom juga dapat berupa benda-benda yang ukurannya sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah harus dimiliki ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Suatu peneliti akan berhasil apabila didukung sikap-sikap ilmiah. Perhatikan sikap ilmiah yang ada di layar. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. 2. Keberanian untuk mencoba. 3. Teliti. 4. Selalu ingin tahu. 5. Objektif. 6. Bekerja sama. 7. Terbuka dan fleksibel. 8. Bertanggung jawab. 9. Ulet dan gigih disertai keyakinan. Dan 10. Mensyukuri karunia Tuhan. Cabang ilmu IPA ada 4. 1. Fisika. 2. Kimia. 3. Biologi. 4. IPBA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Perhatikan penjelasan tentang 4 cabang ilmu IPA berikut ini. Cabang IPA yang pertama yaitu fisika, mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. 2. Ilmu kimia. Kimia merupakan penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. 3. Ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang renik atau yang paling kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. 4. IPBA atau ilmu pengetahuan bumi dan antariksa adalah ilmu yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Anak-anak, demikian materi bab 1 objek IPA dan pengamatannya, materi tentang penyelidikan IPA. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan penulisan selama materi ini berlangsung. Tetap semangat, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.